Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali pagi ini saya boleh kembali menjumpai Bapak Ibu untuk membagikan berkat firman Allah. Dan saya percaya firman adalah harta yang terbaik, terindah, ya, terbesar. Dan firman Allah itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita semuanya. Tuhan Yesus itu baik. Amin, saudaraku. Mari kita akan sekali lagi melihat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 21 dan 22. Dan hari ini saya akan berbicara tentang perbedaan orang benar dan orang fasik. Yuk kita buka Alkitab kita. Mazmur 37 ayat 21 dan 22 berkata seperti ini. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Katakan yes. Ya, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dimusnahkan, akan dilenyapkan. Sebelum saya membahasnya, mari kita akan melihat kembali satu ayat, Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-18, bahwa Allah itu membuat perbedaan. Dikatakan begini, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, keadaan orang benar dan orang fasik itu memang harus dibedakan, ya. Dan ini adalah bentuk keadilan Allah. Allah lah yang menyeting, Allah lah yang mengkonsep, Allah lah yang berkehendak untuk membuat perbedaan itu sendiri. Allah yang adil itulah yang memisahkan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Allah yang membuat klasifikasi ini, saudara. Perbedaan ini adalah bersumber dari Allah sendiri. Cukup pertanyaannya, apakah ada orang yang beribadah tapi tidak kepada atau untuk Tuhan? Jawabannya tentu saja ada. Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya, ayat ini cukup panjang, jadi saudara baca sendiri di rumah ya. Ceritanya begini, satu kali Yesus dan murid-muridnya setelah mengadakan perjalanan penginjilan, ya, murid-murid Yesus itu sedang menikmati makan, tapi tidak membasuh tangannya terlebih dahulu. Dan hal ini rupanya sangat mengganggu orang-orang Farisi. Itu sebabnya dia mulai mempersoalkan hal ini. Dan dia mulai datang kepada Yesus dan protes kepada Yesus. Mereka berkata begini, mengapa murid-muridmu makan tapi tidak membasuh tangannya terlebih dahulu? Mengapa mereka makan dengan tangan yang najis? Mengapa mereka tidak menurut, tidak melakukan adat istiadat nenek moyang kita? Apa jawaban Yesus? Wow, jawabannya mengerikan. Yesus berkata begini, hai kamu orang-orang munafik. Mengapa Yesus berkata seperti ini? Saudaraku, dengarkan kalimat selanjutnya yang diucapkan Yesus. Benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa kamu itu memuliakan aku dengan bibirnya saja, tetapi sesungguhnya hatimu itu tidak berpaut kepadaku. Hatimu itu begitu jauh. Engkau mengasihi aku hanya lewat kata-kata saja, tetapi sesungguhnya di hatimu tidak ada kasih sama sekali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Yesus berkata, bukan apa yang masuk ke dalam mulut itu yang najis, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Orang-orang Farisi ini beribadah tapi bukan demi atau untuk Tuhan, ya, sebagai wujud kasihnya kepada Tuhan. Tapi mereka beribadah demi tegaknya sebuah adat istiadat. Wah, orang yang beribadah tapi bukan kepada Tuhan adalah orang-orang yang hanya di bibir saja mereka memuliakan Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengasihi Tuhan sama sekali, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Orang yang beribadah tapi bukan kepada Tuhan adalah orang-orang Kristen yang hanya mementingkan agamawi. Mereka adalah orang-orang yang Kristen tradisi, Kristen liturgi, Kristen agamawi. Ini yang kita kenal sebagai Kristen KTP. Mulutnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya sama sekali tidak ada mengasihi. Ibadah seharusnya menjadi sebuah ekspresi iman dan kasih kita kepada Tuhan.
atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas anugerah dan kasih karunia-Nya Tuhan dalam hidup kita. Karena kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan, kita telah diampuni, syukur. Dan Tuhan sudah menyelamatkan kita dari api neraka yang mengerikan, dari kebinasaan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jadi mari kita memaknai bentuk ibadah kita adalah sebuah ekspresi kasih dan iman kita kepada Tuhan. Ya, bukan untuk memelihara sebuah adat istiadat. Nah, sekarang kita akan melihat apa perbedaan antara orang fasik dan orang benar dalam ayat 21 dan ayat 22 ini. Coba perhatikan lagi ayat yang ke-21 bagian A. Dikatakan orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Hal ini mengandung beberapa arti, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, ya, artinya atau maknanya adalah orang yang hutang, ya, tapi nggak mau bayar, bahkan macak galak, ya, jadi herder, ya, itu dikategorikan sebagai orang fasik, kata firman Tuhan. Ya, sebab tadi dikatakan orang fasik meminjam. Jadi, saudaraku, orang yang berhutang, ya, tapi macak galak, saudaraku, itu dikatakan sebagai orang yang fasik. Makna yang kedua adalah orang yang fasik itu hidupnya akan selalu minus, kekurangan. Ya, dia akan selalu gali lubang tutup lubang. Dia akan pinjam sana dan pinjam sini. Dia akan tabrak sana tabrak sini untuk mendapatkan uang. Urusan bayar itu urusan nanti. Ya, bisa bayar syukur, nggak bayar ya sudah, antepkan aja, biarin aja, pusing amat, saudaraku. EGP emang gua pikirin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, makna yang ketiga adalah orang fasik selalu menghindari tanggung jawab. Ya, artinya yang penting ngutang dulu, ya, bayarnya gampang, dipikir belakang, ya, pokoknya dijanjiin aja, di PHP aja. Bahkan ada loh, saudaraku, orang yang pinjam atau hutang itu bermuka tembok, maaf, saudaraku. Ya, dia nyantui gitu, saudaraku. Dia ngeslow banget, saudaraku. Ya, kayak orang nggak punya salah, nggak punya hutang, saudaraku. Kayak orang yang nggak berdosa, saudaraku. Hutang nggak bayar, tapi nyantai, nyantui gitu, saudaraku. Ya, bisa ketawa ketiwi, hahaha, tanpa ada perasaan bersalah di dalam dirinya. Saya hutang tapi saya belum bisa melunasinya. Saya hutang tapi saya belum bisa membayar. Itu tidak ada di dalam pikirannya. Yang penting pokoknya utang dulu. Urusan bayar nanti dipikir belakang. Bisa bayar syukur, tidak bisa ya udah dianggap lunas saja. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, orang Jawa berkata begini, bencekno, saudaraku. Wong koyok ngene ini bencekno banget, saudaraku. Ya, ada yang tadi saya katakan, saudaraku, ya, luweh galaan sing utang daripada sing ngutangi. Ya, saat ditagih orang yang berhutang ini macak galak, saudaraku, jadi herder gitu, saudaraku. Ya, dan berkata begini, "Nek aku gak bayar kowe arep apa?" Loh, saudaraku, ada orang-orang yang semacam ini, saudaraku. Saya juga punya pengalaman seperti itu, saudaraku. Ya, ada orang hutang sama saya. Lalu kemudian pada saatnya tiba waktunya dia harus bayar sesuai dengan janjinya, tapi dia tidak mau bayar. Ya. Bahkan dia berkata, "Nek aku gak gelem bayar kowe arep apa?" Loh, saudaraku, repot kan, saudaraku, kalau kita berurusan dengan orang-orang yang bermuka seperti ini, saudaraku. Ya, ada lagi yang berkepala batu, saudaraku. Ya, kalau ditagih itu malah ngejak tukaran, saudaraku. Waduh, ngeselin banget, saudaraku, kalau kita ketemu orang-orang yang seperti ini. Ada juga orang yang macak lupa. Kalau dia punya utang, saudaraku, ya dia melupakan apa yang di belakangnya, katanya, saudaraku. Ngawur ya, saudaraku, memelintir firman Tuhan. Ya, ada yang macak lupa, merasa tidak berhutang gitu. Jadi nyantai ketemu sama orang yang ngutangi itu, kayak tidak ada persoalan sama sekali, saudaraku. Wes pokoknya repot lah, ribet, saudaraku. Ya, kalau kita berurusan dengan hutang menghutangi itu, saudaraku. Itu sebabnya, dah nggak usah utang-utangan. Ya, kalau punya diberi, kalau tidak punya ya sudah, mohon maaf ya, didoakan aja. Itu, saudaraku. Karena kalau kita ketemu sama orang-orang yang model seperti itu, saudaraku, waduh, ribet, saudaraku.
Kita akhirnya bermusuhan dengan orang tersebut. Oke, mari kita akan lihat saudaraku, ayat 21 bagian B. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Nah, orang benar dan adalah pengasih dan pemurah. Ayat ini kan dikaitkan dengan ayat yang di atasnya tadi, saudaraku. Bagian A tadi. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Apa maknanya ini, saudaraku? Ya, kalimatnya sederhananya begini, Tuhan mau gini. Udahlah, kalau kamu ketemu sama orang-orang yang berhutang tapi tidak bertanggung jawab, ya, dia macak lali, dia lebih galak dari saudara, nah diutang nglider, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya udahlah, ya, belajar untuk mengikhlaskan, melupakan saja, ya, daripada makan hati, saudaraku, menghadapi peminjam yang bermuka tembok seperti ini, saudaraku. Ya, udahlah, hiduplah dalam kemurahan hati saja. Ya, lepaskan, relakan saja, ikhlaskan saja. Percayalah, saudaraku. Ya, kalau engkau mau ya membebaskan hutang itu, ya, artinya engkau hidup dalam kemurahan hati. Dan Alkitab mengatakan Matius 5 ayat yang ke-7, ya, berbahagialah atau diberkatilah orang yang murah hati, karena dia akan beroleh kemurahan. Dan ayat ini sesuai dengan ayat yang ke-22. Ya, sebagai ganjaran orang yang pengasih dan pemurah tadi, saudaraku, ya, yang mau mengikhlaskan, yang mau merelakan, ya udahlah, daripada bermusuhan, daripada sakit hati timbul kepahitan, lebih baik direlakan, diikhlaskan, ya. Hidup dalam kemurahan saja, saudaraku, hidup dalam kasih saja, saudaraku. Lalu kemudian ayat 22 dikatakan begini, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya, ya, orang yang pengasih, ya, orang yang murah hati, itu diberkati oleh Tuhan. Dan Alkitab mengatakan orang yang diberkati itu akan mewarisi negeri. Negeri ini tentu saja bukan dalam arti secara letterleks, tapi negeri yang dijanjikan Tuhan itu berbicara tentang kerajaan surga. Dan saya percaya, saudaraku, orang yang hidup di dalam kasih dan kemurahan hati itu akan mewarisi kerajaan surga. Tapi orang-orang yang fasik, yang membayar tidak mau membayar, orang yang fasik yang meminjam dan yang tidak mau membayar itu tadi, saudaraku, yang tidak punya tanggung jawab sama sekali dengan terhadap hutangnya itu, saudaraku, Alkitab mengatakan ini, orang-orang itu dikutuki Tuhan. Dengarkan baik-baik, dan akan dilenyapkan oleh Tuhan. Hati-hati, saudaraku, ya, masalah utang piutang ini, ya, menyebabkan terjadinya perpecahan, menyebabkan terjadinya pertikaian, pertengkaran, ya. Karena itu udahlah, ya, sing gak duwe yes, mbuh piye kerja sing tenanan, berdoa yang sungguh-sungguh, minta kemurahan hati Tuhan. Saya percaya langkah-langkah itu lebih elegan di hadapan Tuhan daripada kita hutang tapi kita tidak bertanggung jawab dengan hutang itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya, dan kita tetap hidup dalam, ya, kasih dan kemurahan hati, ya, karena orang benar, orang itu dikasih oleh Tuhan, dan dia akan mewarisi negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Hiduplah sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Shalom, kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.